Oke, nah ini terus di bagian selanjutnya Bhagavad Gita ada bab tentang jalan menuju Tuhan. Kalau di kita namanya suluk. Suluknya orang Hindu itu nanti disebut masing-masing satu bab. Kalau di Bhagavad Gita, bahkan Karma Yoga ada 2 bab. Jadi kalau kamu ingin nyampe ke Tuhan, ada 4 jalur. Yang pertama namanya Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Kalau dalam bahasanya tasawuf, lewat jalur makrifat. Jadi kamu belajar, kamu ingin paham, kontemplasi, refleksi, muhasabah tentang Tuhan, itu bisa kamu nyampe Tuhan. Jadi jalan mikir itu namanya Jnana Yoga. Kemarin kita belajar tentang ketuhanan, kita mungkin merefleksikan janjane Tuhan itu apa, hakikatnya apa, siapa dia, dan seterusnya. Itu sebenarnya menempuh Jnana Yoga, menuju Tuhan lewat jalur pengetahuan. Apa bisa, Pak? Bisa. Kalau pengetahuan itu tidak sekedar berhenti di pikiran dan di buku-buku, tapi masuk kayak tadi, masuk ke laku, berpengaruh dalam hidupmu. Kemarin kita belajar ontoteologi, kita belajar ateisme, kita belajar bukti adanya Tuhan, bukti tidak adanya Tuhan, dan seterusnya. Itu bisa jadi Jnana Yoga kalau itu adalah prosesmu sendiri untuk menemukan Tuhan. Tapi kalau hanya kamu hafalkan, kamu dengarkan rekamannya, slide-nya kamu pakai kapan-kapan, kalau ada tugas dari dosen, tidak ada gunanya. Kemarin ada yang pamit ke saya, Pak, slide-nya tak pakai. Ya Pak, ada tugas dari dosen. Ya wis pakein, tidak apa-apa. Wong itu saya bikin, begitu bikin selesai, tidak akan tak pakai lagi. Jadi kamu pakai aja kalau lagi butuh, asal bisa menjelaskan. Mulai ya kan, kuncinya kan di situ. Jangan sampai kamu pakai slide bagus-bagus nggak iso jelaske. Jadi pakai aja, rekamannya kamu pakai, kamu kutip jadi makalahmu, kamu transkrip terus jadi tulisan, nggak masalah. Pakai aja, terbitkan atas namamu, nggak harus menyebut namaku juga, nggak apa-apa. Pakai aja. Wong saya juga pengetahuan emangnya milikku sendiri kan, tidak. Saya dapatnya juga dari sumber sana, sumber sini, baca sana, baca sini. Jadi tetap bukan milikku, hanya titipan. Jadi pakai aja kalau mau kamu juga pakai. Ya kebetulan kamu dapatnya dari aku, kan gitu aja. Kemarin kan tak bilang, ya mungkin aku bukan tandon, bukan paralon, cuma keni aja, cuma nyambung ke dari sana tak sambung ke sehingga nyampe padamu pengetahuan itu. Jadi pakai aja sesuai kebutuhanmu, syukur-syukur manfaat. Jnana Yoga, mengejar Tuhan lewat jalur pengetahuan. Ya kalau nggak bisa sodakoh duit, sodakoh pengetahuan kan juga lebih luar biasa. Tradisikan untuk memberi sodakoh, dan sodakoh itu jangan selalu diterjemahkan dompetmu ada uang berapa. Bahkan senyum aja kan sodakoh, menyenangkan hati orang lain sodakoh. Ada temenmu posting jelek tapi kamu kasih jempol, itu kan juga sedekah. Ya. Kadang-kadang kan ada postingan diulang-ulang, WA sana ada, WA sini ada. Tapi ya kamu nggak usah ngomong wis tahu, itu nggak enak. Kasihan yang anu, kasih jempol aja semua, nggak masalah. Itu kan juga sedekah. Yang kedua, Bhakti Yoga. Kalau Bhakti Yoga kebalikannya Jnana Yoga. Kalau Jnana Yoga pakai akal pikiran, Bhakti Yoga pakai hati. Kita cintai Tuhan tanpa syarat. Jadi kita dekati Dia lewat jalur cinta. Kita pasrahkan diri seutuhnya padanya. Kita ridhoi.
dan kita usahakan dia meridhoi kita. Bhakti yoga. Yang ketiga, karma yoga. Kalau karma yoga ini semacam ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita persembahkan hanya untuk Allah, melayani kehendaknya. Itu namanya karma yoga. Lakukan tugasmu dan gak usah punya pamrih apa-apa. Lakukan ikhlas karena Allah semuanya. Itu namanya karma yoga. Dan yang terakhir, raja yoga. Raja yoga ini yang biasanya dilakukan para sufi dengan uzlah, menarik diri dari dunia, meditasi, dan yang sejenisnya. Setiap orang harus menempuh jalan menuju Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu perhatikanlah jalanmu, koreksilah hidupmu, temukan jati dirimu, biar kamu ngerti jalan yang pas untukmu apa. Kalau kamu sudah kenal, oh tipeku ini rodok suka mikir, Pak, suka baca buku, bukan tipe sufi yang main perasaan, yo ambillah jenane yoga. Kalau saya mikir agak susah, Pak, saya bisanya pokoknya diperintah apa, yo tak jalankan. Ambil karma yoga. Saya orangnya main perasaan, Pak, agak sentimental, agak, yo ambil bhakti yoga. Sesuaikan dengan kondisimu. Atau wah saya tidak bisa, Pak, kalau masih banyak orang, masih kumpul-kumpul, masih banyak godaan, masih ada HP, masih ada itu, susah, Pak. Saya ingin uzlah, Pak, meditasi. Ya monggo, ambil raja yoga. Pahami dirimu, terus ambil jalurmu. Dari situ nanti ketemulah man arofa nafsahu, akhirnya bisa arofa robbahu. Jadi karaktermu sebenarnya apa sih? Karakter saya males ya, Pak, kayak tadi ya. Yo, berarti yo kuncinya jangan males dulu, kan, itu aja. Aktiflah dulu, terus kenali tipemu tipe apa. Terus pilih salah satu jalur itu. Mungkin ambil jalur pengetahuan karena betapapun kalian sudah terpaksa jadi mahasiswa, baca buku, berhadapan dengan doktor dan profesor, berhadapan dengan perpustakaan. Sebenarnya jalur paling mudah untuk kita ya jalur pengetahuan. Cuma pengetahuannya jangan kering, pengetahuan yang hanya kejernihan di kepala, tapi juga kejernihan hidup berdasarkan pengetahuan. Itulah dari 4 jalur itu orang akan mencapai pencerahannya sendiri-sendiri. Oke, itu namanya 4 yoga. Orang yang bisa melakukan 4 ini namanya yogi. Jadi kalau kamu ambil jenana yoga, berarti kamu seorang yogi. Nanti ada yoga universal. Yoga universal itu 4-4-nya. 4 jalur diambil sekaligus. Hanya orang tertentu yang bisa. Jadi yoga itu jangan selalu diartikan orang pakai baju meletet terus latihan senam apa kayak sekarang kan gitu yoga itu. Bukan itu. Jadi itu sebenarnya aktivitas untuk mendekatkan diri pada spiritualitas, pada Tuhan. Oke, kalau di Bhagavad Gita ada 4. Terus ini ya istilahku sendiri, relativitas nilai. Jadi di Bhagavad Gita ada asumsi bahwa yang itu nanti mendasari sistem kasta. Setiap orang itu punya bakat, punya kemampuan, punya kapasitas, punya potensi yang beda-beda. Apapun itu. Dunia akalmu aja kan ada IQ yang setiap orang beda-beda. Dunia emosimu bahkan ada EQ, emotional quotient. Mentalmu ternyata juga levelnya beda-beda. Bahkan sekarang SQ, spiritual quotient. Kemarin ada yang SQ itu bukan spiritual, Pak, tapi sexual quotient.
Jadi cerdas sekali kalau urusan itu. Langsung nyambung. SQ-mu tinggi berarti. Ada orang ngomong apa, dia bayangannya mesti ke situ. Nah, itu berarti SQ-mu tinggi. Itu kan level, setiap orang makomnya beda-beda. Kamu ngaji kayak gini aja kan cara nangkepnya beda-beda. Itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Dan nggak usah diingkari. Hari ini kan banyak orang yang mencoba untuk egaliter, dianggapnya semua orang sama. Ya bagus sih memang egaliter. Cuma maksudnya sadarilah juga bahwa orang itu makomnya beda-beda. Sama aja pak levelnya. Semua berhak belajar filsafat. Ayo belajar semua. Nanti kamu pulang bapakmu Pak Demo ajari filsafat juga. Misalnya kan nggak bisa. Mereka belum nyampe. Kapasitasnya belum bisa dia menerima filsafat. Kalau bapakmu mau ajak, Pak tak kasih tahu ya Pak, menurut Aristoteles itu tidak nyambung. Paling bapakmu apa Aristoteles itu? Sokrates itu siapa? Nggak ngerti, bukan levelnya, bukan makomnya. Dia punya kapasitas sendiri. Dan ini jadi asumsinya. Asumsi kedua, maka setiap orang harus mewujudkan kapasitas, potensi, dan kemampuannya sesuai miliknya sendiri-sendiri. Itulah nanti yang disebut dharma. Dharmanya seorang santri ya nyantri ngaji, dharmanya seorang mahasiswa ya kuliah, dharmanya seorang dosen ya ngajar. Sadari itu. Dharmanya seorang mahasiswa bukan macul. Maka kalau kamu macul itu bagus, tapi bukan dharmamu. Karena kamu mahasiswa, dharmamu adalah belajar, kuliah utama. Jangan kebalik. Kebanyakan maculnya kuliahnya lupa. Dharmanya mahasiswa itu kuliah, bukan pacaran. Maka pacaran nggak boleh mengalahkan kuliah kalau labelmu adalah mahasiswa. Kecuali kamu ganti label. Ya boleh labelnya apa yang dharmanya pacaran. Jadi ya saya nggak tahu apa adanya. Kalau labelnya ABG misalnya, dharmanya ABG adalah pacaran, cabe-cabean misalnya. Oke. Ya kamu rumuskan sendiri. Jadi itu dharma. Dan dalam urusan dharma ini kadang-kadang baik bagi seseorang, tapi bagi orang lain kebalikannya, dia jelek. Tentara misalnya, tentara itu dharmanya waktu perang dia harus bunuh orang. Tapi bagi kamu yang bukan tentara, bunuh orang itu jelek. Jadi bunuh orang, yang satu adalah kemuliaan, yang satu justru kejahatan, kriminalitas. Itu dharma. Oke. Jadi menolong itu bagus, tapi kadang menolong itu bisa jelek kalau yang kamu tolong tidak tepat ruang dan waktu dan kapasitasnya. Misalnya kamu nolong orang nggak punya uang dengan cara semua uangnya kamu kasih, itu kan nggak sesuai kapasitas. Koruptor kamu sembunyikan, itu juga nolong yang jelek. Jadi pahami seperti apa kapasitasmu, kemudian kenali dharmamu apa dan jalankan itu. Itu aja sebenarnya tugasnya manusia. Nggak banyak-banyak. Ya meskipun rinciannya nanti banyak, tapi intinya cuma itu. Makanya nilai itu sebenarnya relatif. Dari situlah nanti secara sosial di India muncul sistem kasta. Ada yang ksatria, ada yang brahmana, ada yang sudra. Yang brahmana ya sudah ngurusi agama, nggak usah ngurusi ksatria. Kalau brahmana terjun perang, yang ngurusi rohaniyahnya masyarakat siapa? Kalau brahmananya jadi DPR, yang ngurusi kuilnya siapa? Kalau kiainya juga ikut kampanye, yang ceramah di masjid siapa?
dharmanya sendiri-sendiri. Oke, yang demo cukup mahasiswanya, dosennya tidak bisa. Misalnya dharmanya beda-beda. Kalau dosennya juga ikut turun ke jalan, nah yang di kampus siapa terusan? Dosennya juga di jalan demo, mahasiswanya juga di jalan demo. Nah, yang di kampus tinggal tukang parkir sama TU. Jadi kenali dharmamu masing-masing. Posisimu di mana, yang harus kamu lakukan apa.